Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa dahsyat, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita belajar As-Sunnah kelas 3 tentang akhlak Islami anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, oke. Setelah kita berdoa, mari kita lihat sama-sama penjelasan tentang akhlak Islami. Apa itu akhlak Islami? Secara sederhana, akhlak Islami adalah akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Dengan demikian, akhlak Islami merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging, dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Akhlak itu sifatnya universal, maka akhlak Islami juga sifatnya universal. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu universal. Universal itu bersifat luas, ya. Jadi tidak hanya dalam arti yang sempit, tetapi luas sifatnya. Ya, artinya universal di sini adalah luas. Namun untuk menjabarkan akhlak Islam yang universal ini diperlukan bantuan akal dan kesempatan sosial yang terkandung dalam ajaran etika dan moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli dini khuluqan wa khuluqul Islam al haya'u. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Perlu Bapak ingatkan, dalam membaca hadis tidak perlu membaca basmalah, langsung baca saja qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus membacanya juga, ya, setelah membacanya juga tidak perlu mengucapkan shodaqah Allah. Cukup ketika selesai membaca hadis langsung ke artinya. Isi hadis penjelasannya. Hadis menjelaskan tentang sifat malu yang dimiliki oleh seorang muslim adalah salah satu akhlak Islami, dan selain itu sifat malu juga bagian dari cabang iman. Pertanyaannya, malu seperti apa yang merupakan akhlak mulia? Malu di sini adalah ketika kita malu kepada Allah jika kita melakukan kemaksiatan, dan malu kepada manusia jika kita melakukan kemaksiatan. Dalam artian, jika kita melakukan kemaksiatan, maka kita menyimpannya sebagai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, jadi penjelasan di sini maksudnya adalah malu di sini tuh bukan ketika kita suruh ke depan itu malu, bukan malu itu. Malu di sini adalah ketika kita melakukan kesalahan, padahal Allah tuh melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tiap hari itu selalu diperhatikan oleh Allah, ya. Nah, di sini ada macam-macam rasa malu. Ada 3 macam rasa malu. Yang pertama, malu pada diri sendiri ketika sedikit melakukan amal soleh kepada Allah dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain. Yang kedua, malu kepada manusia, karena ini penting karena dapat mengendalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama, meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh pahala sempurna lantaran malunya bukan karena Allah. Yang ketiga, malu kepada Allah. Ini malu yang terbaik dan dapat membawa kebahagiaan hidup. Orang yang malu kepada Allah tidak akan berani melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban selama meyakini Allah selalu mengawasinya. Nah, jadi ketika kita merasa Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan, insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dan kesalahan perbuatan yang dilarang Allah, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan nanti.
ketika kita misalkan ada niatan jahat tetapi kita merasa Allah tuh memperhatikan kita, timbul, wah Allah sedang memperhatikan saya tidak boleh melakukan kejahatan ini. Maka dari itu ketika kita mempunyai perasaan seperti itu, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut ya. Oke, seperti pada penjelasan awal bahwa akhlak Islami adalah rasa malu. Jadi dengan kita mempelajari hadis tentang akhlak Islami, diharapkan kalian anak-anak yang solih-solihah bisa menjalankan pesan A yang ada di materi ini, yaitu mempunyai akhlak yang Islami, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang kalian kan udah kelas 3 nih, kemarin baru kelas 2, sekarang naik ke kelas 3. Cara kalian berpakaian, cara kalian bertindak, cara kalian bertutur kata juga harus lebih diperbaiki ya. Bagaimana caranya kita berbicara sama orang tua juga harus lebih baik lagi, harus ada sopan santun ya. Karena di sini kita berbicara tentang akhlak Islami. Tapi yang lebih dibahas di sini adalah rasa malu. Oke. Tadi jelasin lagi sama Bapak, malu di sini itu bukan kita malu untuk misalkan disuruh sama Bapak ke depan, misalkan untuk menjelaskan atau membaca puisi Islami misal, kalian malu, bukan malu itu, melainkan kita malu sama Allah karena tidak bisa berbuat baik, malu karena Allah karena kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, begitu. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak ya. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.